Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di saat situasi terpojok, Xiaoyan akhirnya mengungkapkan avatar Taisu, dan setelah beberapa konfrontasi singkat, Taisu 841 masih belum mengetahui bahwa sosok di depannya adalah Xiaoyan yang menggunakan armor dewa palsu. Adapun Tai King dari Istana Dewa Pemburu yang telah dibunuh Xiaoyan juga memungkinkan armor dewa palsu untuk menyerap sebagian dari kekuatan keabadiannya. Meskipun itu tidak dapat terisi penuh, namun itu sudah cukup untuk saat ini. Lagi pula, armor dewa palsu sendiri cukup kuat untuk menggandakan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini. Tanda tinju emas mengalir deras, dan Taisu yang kuat mundur lagi dan lagi. Setiap kali dia mengayunkan tombak di tangannya, dia terlempar oleh pukulan. Pada saat yang sama, 24 gerbang abadi Dutian mulai berputar dengan gila-gilaan, dan tekanan spiritual yang agung menyelimuti Taisu yang kuat ini, dan sosoknya berulang kali diguncang kembali oleh Xiaoyan. Sepertinya kamu yang membunuh 893 dan 927. Kupikir akan sulit untuk menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang sendirian yang telah menyelamatkan banyak masalah, teriak sosok Taisu itu. Pada saat ini, formasi 24 gerbang abadi Dutian berputar dengan liar. Bahkan jika tekanan spiritual yang kuat menyelimutinya, sepertinya tidak berpengaruh padanya. Armor dewa palsu bukan seperti yang kamu gunakan, jadi aku akan membiarkanmu melihat apa itu armor dewa palsu yang asli. Tidak peduli sampah macam apa kamu, armor dewa palsu bukanlah sesuatu yang bisa kamu najiskan. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, sosok Taisu tampaknya sangat serius saat ini. Dia mengangkat telapak tangannya, dan setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Saat Xiaoyan melihat setetes darah emas ini, pupil matanya di dalam baju besi tiba-tiba menyusut. Jika kamu memiliki tubuh yang abadi, aku juga bisa memilikinya. Saat berikutnya, terlihat cairan yang membungkus darah emas mengalir di telapak tangannya, dan kemudian kekuatan ki dan darah meledak. Di dalam armor dewa palsu berwarna merah darah dapat terlihat aliran emas gelap, dan kekuatan darah yang lebih kuat meletus padanya. Terlihat tombak surgawi iblis Taisu di tangannya perlahan menyatu dengan armor dewa palsu seperti cairan. Meskipun Xiaoyan menggunakan armor dewa palsu, namun jelas bahwa Xiaoyan terlihat jauh lebih biasa. Selain memancarkan aura yang sebanding dengan keabadian langkah ke-6, pada saat ini dia juga memiliki darah yang kuat dari tubuh abadi. Xiaoyan juga merasa sangat tidak terbayangkan bahwa armor dewa palsu dapat menelan esensi darah dewa asli dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tapi selama dia bisa membunuh Xiaoyan, dia tidak peduli apapun. Bagaimanapun, Taisu yang kuat ini juga jelas merasakan serangan kuat dari Xiaoyan. Sudah cukup bagimu, sekarang giliranku. Begitu suara itu jatuh, sosok Taisu yang kuat tiba-tiba bergerak, dan kekuatan abadi ditambah tubuh abadinya bergegas menuju Xiaoyan dengan kasar. Dia sangat yakin dengan kekuatannya saat ini. Dia mengangkat lengannya, dan 5 jarinya tiba-tiba membentuk kepalan. Lalu dia datang untuk membombardir Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan tampaknya telah mendapatkan keunggulan absolut dalam hal kekuatan dan aura. Tetapi dalam waktu singkat ini, orang kuat Taisu sekali lagi menggunakan cara yang ampuh dan juga memperoleh kekuatan tubuh abadi. Menghadapi sosok Taisu yang meraung, Xiaoyan tidak mundur, tetapi mengepalkan tinjunya sedikit. Pada saat ini, dia seharusnya mundur, tetapi Xiaoyan ingin mencoba apakah dia bisa memblokir pukulannya. Orang kuat Taisu tidak hanya memiliki kekuatan dari tubuh abadi, tetapi juga kekuatan keabadian yang kuat di kepalan tangan yang dia keluarkan.
Mungkin tubuhnya yang abadi tidak dapat dibandingkan dengan avatar dewa asli bintang 3 Xiaoyan, tetapi bisa dibandingkan dengan langkah ke-6. Ketika keduanya digabungkan bersama, kekuatannya akan luar biasa. Dengan kecepatan kilat, sosok dari kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di udara, dan sosok mereka yang terlihat persis sama dari kejauhan seperti bertarung dengan bayangan. Ketika kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan, terdengar suara seperti guntur meledak. Di daerah sekitarnya, selain Yu Xiao yang ragu-ragu untuk pergi saat ini, ada juga permaisuri yang memegang kelinci awan es, dan ada beberapa tokoh lain, karena ini adalah jalan dari lantai 7 ke lantai 8. Semua tokoh di sini memusatkan perhatian mereka pada dua sosok di udara. Fluktuasi yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya membuat corak banyak sosok berubah secara drastis. Dampak kuat yang menyapu sekitarnya membuat semua orang yang melihat keduanya bertarung dengan dingin. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada orang lemah yang bisa datang ke sini, sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan betapa sengitnya keduanya bertarung di udara. Mengapa kedua orang ini terlihat persis sama? Terdengar suara dari keramaian. Setelah suara teredam di udara, sesosok tubuh melesat ke belakang, dan sosok yang ditembak mundur adalah Xiaoyan. Dan jelas bahwa sosok Taisu lebih unggul saat ini. Walaupun tubuh abadi avatar dewa asli dapat bersaing dengan kekuatan abadi dari langkah ke-6-nya, namun serangannya telah sepenuhnya melampaui serangan Xiaoyan. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk mengendalikan armor dewa palsu, aku akan membawamu kembali dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sosok Taisu berkata dengan mendengus dingin. Dia terus melangkah menuju udara setelah menghantam Xiaoyan dan berubah menjadi pelangi panjang yang meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang baru saja menstabilkan sosoknya melihat kepalan tangan Taisu yang kuat meraung ke arahnya lagi. Tinju keduanya bertabrakan dan tinju itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya seperti air pancuran. Dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Suara tinju meledak, seolah-olah udara akan diperas kering. Kehampaan bergetar dan seluruh ruang tampak bergetar. Di bawah serangan seperti itu, mata banyak orang di sekitar tiba-tiba menyusut. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya diperbesar dengan sangat cepat di mata Xiaoyan, dan Xiaoyan di dalam armor dewa palsu meledak dengan seluruh kekuatan penuhnya saat ini. Tapi pertempuran antara kedua belah pihak masih bisa dibedakan dengan jelas. Meskipun Xiaoyan melawan, namun dia selalu dirugikan. Ada banyak bekas tinju di armor dewa palsunya. Untungnya, keberadaan armor dewa palsu yang meningkatkan pertahanan Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi dan tampilan pembuluh darah inti Counter Void yang megah memungkinkan Xiaoyan untuk bertahan di bawah hujan tinju. Itu adalah pukulan lain yang bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan, tetapi kekuatan yang kuat telah membawa Xiaoyan ke batasnya. Setelah langsung memukul mundur kepalan tangan Xiaoyan, Taisu yang kuat meninju dada Xiaoyan dengan pukulan keras lainnya. Kekuatan setiap pukulan tidak perlu dikatakan. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, dia melihat dadanya tenggelam di bawah tinju itu. Sedangkan untuk armor dewa palsu juga terguncang, tetapi itu dilindungi lagi di saat berikutnya. Armor dewa palsu dapat membuat yang kuat menjadi lebih kuat, tetapi batas sebenarnya masih tergantung pada kekuatan abadi. Setidaknya untuk Xiaoyan yang sejauh ini belum menguasai armor dewa palsu, dia tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Jadi saat ini dia bukan tandingan sosok Taisu yang kuat itu. Suamiku, apakah kamu membutuhkanku? Suara permaisuri terdengar di telinga Xiaoyan. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal bahwa Xiaoyan dapat memilih permaisuri untuk membantunya. Tetapi Xiaoyan memantapkan sosoknya dan menggelengkan kepalanya dengan berat. Tidak perlu. Dengan kata-kata tegas yang tidak biasa, permaisuri di ujung tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, tetapi tersenyum. Baiklah, kamu masih memiliki keberanian, dan ini yang kamu inginkan. Permaisuri tersenyum seperti angin musim semi. Pada saat ini,
Dada cekung Xiaoyan juga pulih dalam beberapa tarikan nafas. Mata Xiaoyan tegas dan ditentukan. Selama masa-masa ini, Xiaoyan benar-benar dihancurkan oleh Taisu yang kuat ini sampai-sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak menyerah pada titik ini, dan kali ini Xiaoyan memilih untuk bertindak sendiri karena dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan seseorang dari Taisu. Dalam arti sebenarnya 893 dan 927 sebelumnya, permaisurilah yang mengalahkan mereka. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia harus memenuhi obsesi di hatinya saat ini. Akan ada yang kedua kalinya, hanya jika ada yang pertama kali. Dan akan ada lebih banyak Taisu di masa depan, dan tidak mungkin selalu ada seseorang untuk bisa diandalkan. Mengandalkan orang lain bukanlah karakter Xiaoyan. Ketergantungan yang paling kuat hanyalah pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan terhuyung-huyung lagi. Bahkan jika dia kalah, tinju Xiaoyan masih terlempar lagi. Meskipun dia dalam keadaan terpojok, Taisu yang kuat menemukan bahwa sangat sulit untuk melenyapkan Xiaoyan. Pertahanan dari armor dewa palsu sangat mencengangkan. Tentu saja, tubuh abadi dari avatar dewa asli sama menakutkannya, sehingga Xiaoyan masih bisa bertahan. Suara tumpul bergema di udara, dan sosok Xiaoyan terdistorsi. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Taisu yang kuat, sosok Taisu itu masih terlalu kuat. Dada Xiaoyan tenggelam lagi, dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah baju besinya. Tapi itu hanya suara retakan tulang, bukan raungan yang menyakitkan. Dan saat ini, pria kuat Taisu menjadi sedikit cemas. Dia meninju kepala Xiaoyan lagi, dan meskipun dadanya cekung, kepalan tangan Xiaoyan masih mengayun keluar dan bertabrakan dengan keras. Xiaoyan terlempar ke tanah lagi, dan dia berguling ratusan kaki sebelum dia berhenti. Lengan yang menghadap Taisu yang kuat dihancurkan dengan tinjunya. Lengannya patah dan bengkok, dan lengan itu pulih seketika. Termasuk dadanya yang cekung, itu juga dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan napas dari Xiaoyan. Selama dia menerobos ke keabadian, dia dapat memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan. Ini juga salah satu kekuatan dewa asli. Dia memiliki ketahanan yang sangat kuat. Jika dia ingin membunuh seorang dewa asli, itu harus memiliki kekuatan absolut. Jika tidak, itu akan menjadi pertempuran yang akan berlangsung sangat lama. Hingga pada akhirnya, ketika kekuatan keabadian habis, tubuh abadi akan melawan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu? Taisu yang kuat berteriak dengan dingin saat melihat Xiaoyan yang telah terluka parah olehnya, namun pulih lagi dan lagi. Orang kuat Taisu berhenti, dan dia tidak menyerang Xiaoyan lagi saat ini, karena dia menemukan bahwa meskipun serangannya kuat, itu seperti membombardir bola kapas, dan dia tidak bisa mengenai esensi Xiaoyan sama sekali, bahkan lebih mustahil untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Taisu dan mengandalkan armor dewa palsu untuk mendapatkan kekuatan, semua pertempuran harus diselesaikan dengan cepat, karena kekuatan abadi yang dikonsumsi tidak akan sedikit, sehingga kekuatan abadi akan habis setelah pertempuran yang panjang, dan itu dapat diserang balik oleh musuh. Jadi dia berencana menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Terlihat dia tiba-tiba menampar kristal mengkilap di depan dadanya, dan kemudian kekuatan abadi yang agung mulai melonjak ke dalam kristal, dan seluruh kristal meledak dengan fluktuasi yang sangat mengesankan. Pupil mata Xiaoyan segera menyusut melihat adegan itu. Tetapi Xiaoyan yang melihat adegan ini tidak berniat untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengangkat tangannya, dan terlihat api yang megah keluar dari bawah baju besinya, dan api dari 3 warna berbeda mulai mengembun di depan Xiaoyan. Kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat. Xiaoyan langsung memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna dalam waktu singkat. Segera aura yang kuat meledak dari teratai api di depan Xiaoyan, dan di ujung kristal di depan sosok Taisu juga terisi penuh pada saat yang sama.
Xiaoyan yang berada di dalam armor dewa palsu memandang pria kuat Taisu. Matanya sedikit menyipit. Dia mengerti bahwa jika dia memblokir pukulan pria kuat Taisu, maka itu akan menjadi pertandingan kandangnya berikutnya. Ini adalah palu penghancur kehampaan. Orang kuat Taisu berteriak dengan marah dan terlihat bahwa kristal itu langsung runtuh dan retakan segera muncul. Kemudian orang kuat Taisu itu langsung memasukkan lengannya ke dalam celah dan lengannya tiba-tiba memegang sebuah palu kristal besar yang ditarik keluar dari dalam celah. Gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu kristal raksasa, dan bahkan pada saat ini terlihat bahwa armor dewa palsu pada orang kuat Taisu dengan cepat memudar dari tubuhnya seperti cairan, dan semuanya mengalir ke lengan yang memegang palu kristal raksasa, dan itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan palu. Tapi dengan cara ini dia juga benar-benar mengekspos dirinya yang lemah kepada musuh. Keuntungan dan kerugian menggunakan jurus ini sudah jelas, tapi dia sepertinya memiliki kepercayaan diri bahwa Xiaoyan pasti akan kalah di bawah palunya. Peluang 24 gerbang abadi Dutian. Xiaoyan segera membuka formasi besar di dalam hatinya lagi untuk menyerang jiwanya. Tetapi dia melihat palu kristal di tangannya sedikit ke satu sisi. Gelombang yang kuat dan tak terlihat langsung melonjak, dan 24 gerbang abadi Dutian yang melayang-layang langsung runtuh. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak diberi kesempatan lagi. Bahkan setelah raungan, dia tiba-tiba mengangkat palu kristal raksasa. Itu mandek di udara, dan paksaan yang tak tertandingi menyelimuti Xiaoyan. Walaupun palu raksasa belum jatuh, namun kekuatannya sudah mulai terungkap saat ini. Dan meskipun pemaksaannya tidak akan membahayakan Xiaoyan untuk sementara waktu, yang paling penting adalah pemaksaan yang kuat membuat kecepatan Xiaoyan tiba-tiba turun, sehingga mustahil untuk menghindari serangannya sama sekali. Di bawah palu penghancur kehampaan, kamu pasti akan mati. Bahkan dengan bantuan armor dewa palsu, kamu tetap akan mati. Sosok Taisu mengeluarkan raungan yang mengerikan, seolah-olah dia ingin memberi dampak pada hati Xiaoyan. Memegang erat palu kristal raksasa yang panjangnya ratusan kaki, dia menarik pukulan anggun di udara dengan kecepatan yang tampaknya lambat, dan kemudian menabrak Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangan Xiaoyan juga dilemparkan. Dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya, kali ini berbeda. Karena Xiaoyan menggunakan kekuatan abadi di armor dewa palsu untuk memasukkannya ke dalam teratai api, sehingga membuat kekuatannya semakin kuat. Teratai api terbang keluar, kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, dan itu juga berubah menjadi pelangi panjang di udara dan menyapu ke arah palu kristal raksasa yang jatuh ke arahnya. Kemudian mereka bertabrakan di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan cangkang kura-kura Xuanwu saat palu kristal raksasa menyentuh Angry Buddha Lotus Flame yang terakhir meledak secara langsung, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Adapun tokoh-tokoh di sekitarnya, mereka sudah mundur jauh. Lagi pula, mereka bisa merasakan bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, memasuki kontes terakhir, dan tidak ada yang mau terlibat di dalamnya. Jadi mereka semua mundur terlebih dahulu dan bahkan mencapai tempat di mana pertempuran tidak dapat dilihat. Tetapi meskipun demikian, pada saat berikutnya gelombang panas yang ganas melonjak dan mendarat di tubuh abadi ini, dan segera mereka merasa ada sesuatu di dalamnya. Wajah banyak orang berubah drastis karena ini, dan sebelum mereka dapat memikirkannya, vitalitas dan keabadian mereka bergegas menuju pusat pertempuran yang sengit. Meskipun mereka mundur tepat waktu, mereka jelas terpengaruh oleh pertempuran sengit ini. Untungnya vitalitas dan keabadian yang meluap dari tubuh mereka tidak banyak, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Api mengerikan di ujung tampaknya menyapu seluruh lantai 7. Banyak dewa yang lebih lemah merasa sesak di dada mereka dan memuntahkan seteguk darah. Mereka terus menembak ke belakang dengan panik sampai mereka mundur ke tepi lantai 7.
tempat terjauh dari pertempuran di antara keduanya. Namun dengan tabrakan yang dahsyat ini, tampaknya pertarungan ini juga harus berakhir. Lautan api yang mengepul berlangsung lama tanpa menghilang. Dalam sekejap, seluruh lantai 7 seperti lautan api dan suhunya tiba-tiba meningkat, dan masih ada lapisan gelombang api yang terus-menerus menyapu di tengah lantai 7. Setiap bagiannya menjadi sangat panas, seolah-olah telah berubah menjadi magma. Dan orang kuat abadi di lantai 7 hanya bisa menggunakan kekuatan abadi mereka untuk melawan api, tetapi api yang telah mencapai tepi tidak lagi menimbulkan ancaman. Melihat ke arah pusat gelombang panas api, tempat itu terlihat sangat berantakan. Nyala api sepertinya melelehkan sekitarnya, dan api yang berkobar tidak memiliki tanda-tanda padam. Pada saat ini, sesosok tubuh berada di tengah langit. Itu membungkuk dan sepertinya terluka parah, dengan armor dewa palsu yang melindunginya, dan dia tetap tidak mati. Dia mengarahkan pandangannya ke ujung bawah, dan mengikuti pandangannya ada cangkang kura-kura yang hancur. Pada saat ini tidak ada gerakan di tumpukan cangkang kura-kura yang hancur, seolah-olah semuanya telah hancur total. Mata sosok Taisu sedikit menyipit. Pada saat ini palu kristal raksasa di tangannya perlahan-lahan hancur, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan sporadis dan memadat kembali di depan dadanya. Tetapi pada saat itu tampak kusam dan tanpa kilau. Sepertinya dia menggunakan kekuatan terkuatnya saat ini. Yang dia inginkan adalah membunuh dengan satu pukulan. Kataku, kamu akan mati dengan pukulan ini. Suara serak dari sosok Taisu keluar perlahan dengan dengusan dingin. Dan ketika dia melihat tumpukan abu, dia tidak bisa lagi merasakan aura apapun, yang berarti bahwa Xiaoyan langsung dibombardir olehnya barusan. Tepat ketika suaranya jatuh, tubuh Taisu yang kuat tiba-tiba bergetar, dan dia melihat bahwa vitalitas tubuhnya ditarik keluar dengan sendirinya, dan kemudian berkumpul ke arah abu. Tidak hanya itu, dia mengangkat kepalanya, dan seseorang bahkan dapat melihat aliran kekuatan kehidupan berkumpul dari segala arah dan terus mengalir ke dalam abu. Pada saat ini, di dalam abu yang hancur dari cangkang kura-kura Xuanwu, sebuah suara perlahan keluar darinya. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Di tumpukan cangkang kura-kura, sesosok perlahan muncul dan berdiri sambil gemetar. Armor dewa palsu di tubuhnya benar-benar hancur, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih hancur. Penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Xiaoyan berlumuran darah dan terhuyung-huyung. Dan dengan kekuatan kehidupan yang terus-menerus berkumpul dari sekelilingnya, dada Xiaoyan naik dengan cepat, dan tubuh fisiknya yang memalukan pulih dengan kecepatan beberapa tarikan nafas. Melihat pemandangan ini, Taisu yang kuat langsung menatapnya, tapi Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi terkejutnya di dalam armor, melainkan hanya bisa dilihat dari posturnya bahwa yang terakhir sangat terkejut saat ini. Sialan, bagaimana kamu bisa memblokir pukulanku? Kamu seharusnya pasti mati. Pria kuat Taisu berteriak dengan suara yang dalam. Sudah ada kegilaan dalam suaranya yang serak, dan pada saat ini dia bisa merasakan mentalitasnya meledak di dalam baju besi. Sesaat kemudian, sosok malu Xiaoyan diluruskan lagi. Matanya beralih ke Taisu yang kuat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sudah cukup, sekarang giliranku. Untuk mengulangi kata-kata aslinya, Xiaoyan melihat ke sosok Taisu dan memberikan pukulan yang begitu kuat. Dia pasti telah menggunakan semua kekuatannya, dan armor dewa palsu tidak memiliki kemampuan pengisian sendiri. Pada saat ini, sosok Taisu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Xiaoyan, meskipun Xiaoyan sebenarnya dalam keadaan yang sangat buruk saat ini. Xiaoyan memiliki tubuh abadi dari avatar dewa asli sebagai pendukung, sedangkan sosok Taisu hanya memiliki setetes darah dewa asli. Tentu saja ada perbedaan mendasar antara keduanya.
Begitu kata-kata itu jatuh, Taisu yang kuat sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia segera bergerak berniat untuk mundur dan melarikan diri. Tidak jauh dari sana ada lorong cahaya menuju lantai 8. Selama dia bisa bergegas ke cahaya, Xiaoyan tidak akan bisa mengejarnya. Saat Taisu yang kuat terbang keluar, sebuah botol kristal transparan muncul di tangannya dan ada benda-benda kecil yang padat di dalam botol kristal. Saat berikutnya, dia melemparkannya langsung ke Xiaoyan dan botol kristal itu meledak di udara. Nyamuk ajaib yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyipit dan dia mengeluarkan penguasa berat Suan. Saat Xiaoyan hendak bergerak, dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke arah nyamuk ajaib yang tak terhitung juga jumlahnya. "Tuanku, serahkan ini padaku dan cepat kejar dia." Sebuah suara datang dari belakang. Xiaoyan menoleh dan melihat Yu Xiao mengerutkan kening dan berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Menatap Yu Xiao, Xiaoyan tampak acuh tak acuh dan tidak berbicara. Kemudian sayap Valkyrie muncul di belakangnya, lalu terbang menuju sosok Taisu yang ingin melarikan diri. Hanya ada dua sosok di udara, satu di depan dan satu di belakang. Sosok Taisu meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju cahaya yang menuju lantai 8 dengan kecepatan tercepatnya. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan sudah mengejarnya. Beberapa harta sekali lagi terkondensasi di tangan Taisu yang kuat dan dia terus melemparkannya ke arah Xiaoyan. Itu cukup berguna untuk menunda Xiaoyan sampai batas tertentu. Tujuannya hanya untuk bergegas ke berkas cahaya. "Yuan pinjamkan aku tali penyegel iblis," teriak Xiaoyan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, cahaya merah keluar dari sisinya dan dalam sekejap mata itu mengejar Taisu yang kuat, tetapi yang terakhir jauh darinya. Berkas cahaya yang mengarah ke lantai 8 hanya tinggal beberapa kaki jaraknya dan Xiaoyan tidak bisa mengejarnya. "Kita akan bertemu lagi. Tunggu saja aku akan mencabik-cabikmu," teriak sosok Taisu itu. Setelah dari sosok Taisu yang kuat telah tenggelam dalam sinar, Xiaoyan masih berada di belakangnya saat ini. Hampir tidak mungkin untuk mengejarnya. Tapi begitu dia selesai berbicara, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia langsung diikat dengan tali merah yang aneh dan cara dia diikat membuat orang merasa sangat terkejut. Tali penyegel iblis mengikat sosok Taisu pada saat-saat terakhir ketika memasuki berkas cahaya lapisan ke-8. Tetapi pada akhirnya itu masih gagal menghentikannya agar tidak tenggelam ke dalam berkas cahaya. Saat seberkas cahaya menyelimutinya, sosok Taisu yang kuat menghilang dalam seberkas cahaya bersama tali penyegel iblis yang mengikatnya. Pada saat berikutnya, sosok Taisu yang kuat datang ke lantai 8 dengan mengesankan, tetapi dia masih terikat oleh tali penyegel iblis dan berbicara perlahan. "Aku tahu bahwa kamu adalah harta spiritual. Jika kamu tidak ingin dihancurkan olehku, segera lepaskan aku dan ikuti aku mulai sekarang." Taisu yang kuat tidak mencoba untuk membebaskan diri, bukan karena dia tidak ingin membebaskan dirinya, tetapi dia dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Jadi ketika dia dengan sembrono menggunakan pukulan terkuat untuk menghadapi Xiaoyan, dia juga menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika bukan karena perlindungan yang kuat dari armor dewa palsu, dia mungkin telah berubah menjadi abu dalam konfrontasi tadi. Sulit dipercaya bahwa orang ini mampu bertahan di bawah palu kristal raksasa. Sial, pantas saja 893 dan 927 mati ke tangan orang ini. Mereka pasti telah meremehkannya. Orang kuat Taisu segera sedikit kesal dan berkata dengan sedih, "Jangan melawan, biarkan aku pergi dengan cepat." Tali penyegel iblis tetap tidak bergerak. Mungkin merasa bahwa sosok Taisu tidak lagi menjadi ancaman baginya saat ini. Jadi dia sangat merajalela. "Kamu telah terpisah dengan tuanmu dan kesempatan untuk bisa berada di lantai yang sama denganku sangatlah kecil. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang.
dan jangan bodoh karena setia. Sosok Taisu sangat tidak berdaya. Apakah kamu sedikit bodoh, tidak mengerti apa yang kukatakan? Taisu yang kuat berkata dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, tali penyegel iblis ditarik olehnya dengan kejam, dan Taisu yang kuat merasakan tulangnya berderit. Armor dewa palsu juga merasakan sakit. Kamu memaksaku. Orang kuat Taisu tiba-tiba marah lagi. Dia tidak menyangka bahwa tali itu bisa menggertaknya saat ini. Semakin dia mundur selangkah, semakin dia memikirkannya dan semakin marah dia. Pada saat berikutnya, lengan Taisu yang kuat bergetar dan kekuatan yang kuat itu mengalir keluar. Tidak peduli seberapa lemahnya, dia tidak ingin dikendalikan oleh seutas tali. Aku sudah mengatakan semuanya. Tuanmu tidak akan datang ke sini. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Orang kuat Taisu langsung mendengus dingin. Dia tidak bisa terus terjerat oleh tali iblis ini sekarang. Orang kuat Taisu terlihat seperti anak domba yang diikat dengan 5 bunga saat ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.